she's upset. She's going off about something that you said. Baik teman-teman, dalam subbab 2.1 kali ini kita akan membahas tentang pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis sendiri adalah proses penting dalam manajemen untuk mengarahkan organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Menurut Krisnandi dan rekan-rekan, perencanaan strategi mencakup penetapan tujuan, strategi, kebijakan, hingga program kerja, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dengan baik. Dalam praktiknya sendiri, ada tingkatan perencanaan strategis. Yang pertama, tingkat korporasi, terdiri yaitu dari visi, misi, dan arah jangka panjang organisasi. Kedua, tingkat unit bisnis, yaitu bagaimana organisasi bersaing di tingkat pasar tertentu. Dan yang ketiga, tingkat fungsional, yaitu penerjemahan strategi ke dalam program operasional, seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Jadi, perencanaan strategis ini sifatnya menyeluruh dan saling mendukung. Di subbab selanjutnya, di subbab 2.2 akan membahas tentang peranan perencanaan strategis dalam organisasi. Dalam perencanaan strategis memiliki beberapa peranan penting. Yang pertama sendiri sebagai pedoman arah organisasi. Dengan rencana yang jelas, kita bisa tahu sejauh mana strategi yang dijalankan sesuai dengan harapan. Yang kedua, pengolahan sumber daya organisasi. Tanpa pengolahan yang baik, terutama sumber daya manusia, organisasi sulit mencapai tujuan. Ketiga, membantu menghadapi perubahan lingkungan. Perencanaan strategi tidak hanya menentukan tujuan, tetapi juga mempersiapkan organisasi menghadapi ketidakpastian di masa depan. Dan yang keempat, membawa dampak positif bagi organisasi. Di antaranya meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, serta menjamin keberlanjutan organisasi. Jadi, dari keempatnya bisa disimpulkan bahwa perencanaan strategi bukan hanya dokumen formal, melainkan fondasi utama yang menentukan arah, keberlangsungan, dan keberhasilan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan 2.3 mengenai strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas manajemen. Di sini udah ada 4 poin. Poin pertama yaitu SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Strategi ini merupakan strategi yang sangat mendasar dan sangat bermanfaat untuk dijalankan seorang manajer dikarenakan memungkinkan dapat mengevaluasi posisi organisasi secara menyeluruh sehingga kita dapat mengetahui strategi alternatif apa yang dapat digunakan pada saat kondisi aktual. Dengan demikian, organisasi dapat membuat perencanaan yang lebih efektif dan terukur. Strategi yang kedua yaitu penentuan prioritas dan jangka panjang maupun jangka pendek. Di setiap organisasi maupun perusahaan tentunya harus memiliki strategi penentuan prioritas agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, juga harus memiliki tujuan jangka panjang. Dengan adanya rencana jangka panjang yang menyeluruh, dapat memberikan arahan bagi organisasi maupun perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu pada periode tertentu. Selanjutnya, poin ketiga yaitu pengambilan keputusan berbasis data dan kondisi nyata. Pada saat ini tentunya banyak sekali tantangan baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, sebaiknya saat mengambil keputusan seorang manajer tidak hanya berdasarkan intuisi semata, melainkan berdasarkan kondisi nyata dan melalui proses analisis data yang akurat. Dan strategi yang keempat yaitu strategi alokasi sumber daya yang efisien. Dalam suatu organisasi atau perusahaan harusnya bisa mengalokasikan sumber daya dengan tepat, baik itu sumber daya teknologi, sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan. Sehingga suatu perusahaan maupun organisasi tidak akan mengalami pemborosan dan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan baik. Oke, baik, materi selanjutnya adalah materi 2.4. Yang pertama adalah analisis lingkungan internal dan eksternal. Organisasi perlu memahami kondisi internal, misal kekuatan atau kelemahan, serta faktor eksternal, peluang atau ancaman, agar strategis yang dirumuskan sesuai dengan realistis. Contoh, menganalisis kompetitor, tren pasar, sumber daya manusia, dan juga teknologi. Yang kedua adalah perumusan visi, misi, dan tujuan yang jelas.
Visi adalah arah jangka panjang, misi adalah peran dan alasan keberadaan organisasi. Sedangkan tujuan adalah target yang ingin dicapai. Nah, kejelasan visi dan misi dan tujuan membantu organisasi memiliki arah yang pasti. Yang ketiga adalah penyusunan strategi yang adaptif. Strategi tidak boleh kaku, melainkan fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Contoh, strategi pemasaran yang bisa berubah mengikuti tren digital. Yang keempat, implementasi yang terstruktur. Strategi yang sudah disusun perlu dijalankan dengan langkah-langkah yang jelas, sistematis, dan terorganisasi. Termasuk pembagian tugas, alokasi, sumber daya, dan juga jadwal kerja. Nah, yang kelima, monitoring, evaluasi, dan penyesuaian. Proses strategi harus terus dipantau dan dievaluasi. Jika ada hambatan atau perubahan lingkungan, maka strategi perlu disesuaikan. Hal ini mencegah kegagalan dan memastikan keberhasilan jangka panjang. Yang keenam atau yang terakhir, keterlibatan dan komunikasi dalam organisasi. Keberhasilan strategi memerlukan partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi. Komunikasi yang baik akan meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi antar bagian. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Alam Torang Sidoropupa dengan NIM 250810201070. Jadi di sini saya akan membahas subbab kelima, yaitu evaluasi dan perencanaan strategis. Pertama-tama kita bergerak dari definisi dari evaluasi. Di dalam PPT kami telah mencantumkan 3 pendapat ahli tentang apa itu evaluasi. Melalui pernyataan-pernyataan dari para ahli, kami menyimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan terakhir dari proses perencanaan. Proses terakhir ini perusahaan akan menggali lebih dalam tentang apa saja kelebihan dan kekurangan dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan memiliki kelebihan yang dapat membuat potensi perusahaan semakin berkembang, maka hal itu tentunya dapat menjadi pertimbangan dari manajer atau pihak perusahaan untuk dikembangkan, atau mungkin bisa melihat sisi negatif dari perusahaan. Apa saja kekurangan-kekurangan dari perusahaan tersebut. Jika contohnya kualitas dari perusahaan tersebut kalah dibandingkan perusahaan yang lain, maka pihak perusahaan dapat lebih mengembangkan barang yang sedang diciptakannya atau diproduksi. Perusahaan dapat menentukan apa yang lebih krusial dalam mengembangkan perusahaan agar perusahaan lebih bagus ke depannya. Dalam mengevaluasi, ada 2 jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Sederhananya, formatif adalah jika seseorang pergi berbelanja dan sebelum berbelanja dia melakukan list apa saja yang ingin dibeli. Kemudian ketika di pasar dia akan membeli barang-barang sesuai dengan yang di list, atau jika dia menemukan barang yang mungkin lebih penting daripada yang ada di daftar yang dibeli, maka ia akan membeli yang lebih penting terlebih dahulu. Sementara evaluasi sumatif seperti pergi ke pasar dengan membawa uang tanpa adanya list terlebih dahulu. Jika ia melihat barang yang menurutnya penting, ia akan membelinya. Setelah dilakukannya pembelian, barulah si pembeli melakukan evaluasi dan
memperbaiki apa saja kesalahan yang dilakukannya setelah berbelanja yang tadi. Setelah mengevaluasi, maka selanjutnya akan terjadi pengendalian. Bisa dibilang pengendalian adalah start dari proses perencanaan. Berdasarkan dari evaluasi sebelumnya tentang apa saja kelemahan dan kelebihan dan apa yang menjadi fokus utama untuk perencanaan selanjutnya, itulah yang akan dikendalikan oleh pihak perusahaan. Dari pengendalian itu sendiri ialah suatu proses mengawasi dan mengevaluasi kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi beserta hasil yang diperolehnya dengan rencana yang telah disusun oleh organisasi tersebut beserta tujuan yang telah ditetapkannya. Pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana mengembangkan perusahaan, dan lain-lain, terjadilah pengendalian yang sesuai dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di evaluasi. Di dalam pengendalian, yang menjadi fokus utama adalah perubahan. Jika ada kesalahan yang telah terjadi sebelumnya, jangan diulangi lagi. Karena kunci dari membuat strategi adalah beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar, yaitu masyarakat, pasar, dan lain-lain. Dan hal itu diperkuat oleh pernyataan Krishnandi pada tahun 2019. Manajemen tidak hanya menekankan pada pencapaian efektivitas dan efisiensi, tetapi juga memastikan strategi yang dijalankan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa evaluasi adalah kegiatan terakhir dari proses perencanaan. Tetapi evaluasi ini memiliki peran yang penting untuk jangka panjang dari perusahaan. Karena jika tidak terjadi evaluasi, tidak akan ada adaptasi terhadap apa masalah-masalah dari perusahaan, dan kemungkinan terburuknya perusahaan dapat bangkrut seketika. Hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai perencanaan strategis. Dari pembahasan yang sudah dibuat, kami membuat kesimpulan bahwa perencanaan strategis itu adalah hal yang krusial bagi organisasi atau perusahaan. Perencanaan strategis tidak hanya sekedar menuliskan visi dan misi saja, tetapi juga bagaimana sebuah organisasi menyiapkan langkah-langkah secara terarah untuk menghadapi masa depan. Dengan adanya perencanaan, organisasi juga mempunyai arah yang jelas, tahu apa yang dicapai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Jika dirangkum, isi dari pembahasan kami adalah mulai dari tingkat korporasi yang menentukan arah besar perusahaan, kemudian di tingkat unit bisnis yang lebih fokus pada persaingan di pasar, sampai di tingkat fungsional yang mengatur hal-hal teknis sehari-hari seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Ketiganya saling terhubung, jadi kalau salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka tujuan besar organisasi akan mendapatkan halangan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dan pengendalian adalah hal yang penting, meskipun itu kegiatan terakhir, tapi itu sangat penting untuk ke depannya. Melalui evaluasi seperti pembahasan sebelumnya, kita akan mencari masalah-masalah apa saja yang ada di dalam perusahaan dan mencari tahu apa jawabannya, dan kemudian membuat rancangan strategi yang baru dengan tujuan agar perusahaan lebih bagus. You're on the phone with your girlfriend, she's upset.